Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Fitasari dari kelas D3B Analis Kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis data menggunakan ANOVA dua arah. Nah, seperti yang kita ketahui, ANOVA dua arah ini memiliki dua metode. Yang pertama, ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan. Dan yang kedua, ANOVA dua arah tanpa interaksi atau tanpa pengulangan. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Contohnya hampir mirip dengan ANOVA satu arah, tapi ANOVA dua arah ini kita tambahkan variabel lain. Variabel independen yang kedua yaitu adalah analis. Nah, di sini terbagi dua lagi, yaitu hasil pengukuran analis 1 dan analis kedua. Sehingga variabel independennya di sini ada dua, yaitu berdasarkan merek pH meter dan juga berdasarkan analisnya. Nah, karena ada dua variabel independen yang dijadikan perlakuan, maka disebut dengan ANOVA dua arah. Dan di sini ANOVA dua arahnya yaitu dengan pengulangan. Masing-masing analis melakukan pengukuran pH meter sebanyak 5 kali. Nah, pertama kita sudah melakukan uji hipotesisnya. H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kita akan mencari nilai F hitung dan F tabelnya. Karena ini ANOVA dua arah, maka hasil pengujiannya adalah terhadap dua varian independen. Yang pertama kita akan menyimpulkan dari varian merek pH meter, dan yang kedua kita menggunakan varian analisnya. Jadi masing-masing baik pH meter dan analis itu ada kesimpulannya. Nah, langsung saja kita ke data, kemudian klik data analisis. Nah, di sini kita pilih ANOVA 2 vector with replication. Karena ada pengulangan ya, masing-masing analis mengulang sebanyak 5 kali pada setiap pH meter. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita input range-nya itu kita klik tanda panah ke atas. Kemudian kita blok datanya. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Nah, sekarang close per sampelnya yaitu pengulangan data per sampelnya itu kita isi 5 karena dia pengulangannya 5 kali ya. Setiap analis mengulangi sampai 5 kali. Kemudian kita pilih output range-nya itu klik tanda panah ke atas dan kita klik bagian kosong ini. Setelah itu kita klik tanda panah ke bawah. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini udah muncul varian analis dan varian pH meter. Ini pH meternya dan ini varian analisnya. Nah, kemudian di sini ada tabel ANOVA-nya. Di sini ada F hitung, dan F tabel. Kemudian ada juga P value signifikan. Nah, karena ini dengan pengulangan atau interaksi, maka F hitungnya itu ada 3. Itu ada per sampel, per kolom, dan analisis interaksi. Per sampel itu yaitu barisnya atau analisnya. Dan kolom itu merek pH meter. Nah, kita lihat pertama untuk baris dari varian analis. Apakah analis 1 dan analis 2 memberikan rata-rata pengukuran pH meter yang sama? Nah, di sini F itunya itu 0,121.
dan F-tabelnya itu 4,259. Nah, dengan nilai P valuenya 0,730. Nah, uji hipotesis untuk baris atau analisnya, rata-rata kadar pH-nya tidak berbeda signifikan, karena F-hitungnya lebih kecil daripada F-tabelnya ya. Kemudian untuk yang kolom F-hitungnya 0,439 dan F-tabelnya 3,4. Nah, berarti F-hitungnya lebih kecil dari F-tabelnya. Maka secara merek hasil pengukuran tidak berbeda signifikan. Kemudian interaksinya juga tidak ada yang mempengaruhi satu sama lain antar variabel. Kalau begini maka setiap alatnya ini ada konsisten ya, karena tidak berbeda signifikan. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa baik variasi merek pH meter dan analis tidak mempengaruhi hasil pengukuran kadarnya. Jadi tidak ada rata-rata yang berbeda signifikan yang dipengaruhi oleh pH meter maupun oleh analisnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.